Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita coba jelaskan tentang flywheel puller atau penarik magnet dan cara menggunakannya. Salah satu kunci yang berkategori khusus yang kita sudah sebutkan itu adalah penarik magnet atau flywheel puller. Nah, jadi pada mesin sepeda motor begitu ya, tentu ada magnetnya. Nah, pada saat tertentu kita tentu akan melepaskan ataupun membuka magnet ini. Nah, jadi sebenarnya untuk membuka magnet ini caranya ada banyak. Cuman kalau kita ingin melakukan dengan cara yang tepat dan tidak menyebabkan kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan, tentu kita membutuhkan alat yang tepat begitu. Nah, alat yang kita gunakan itu tentu adalah penarik magnet itu sendiri, yaitu yang kita sedang coba jelaskan ini. Bentuk dari flywheel puller ini ternyata cukup beragam, menyesuaikan dengan model-model magnet yang terdapat pada sepeda motor juga. Nah, jadi ada yang modelnya mungkin seperti yang saya pegang sekarang ini, ada yang modelnya itu akan memutar ke bagian dalam dari magnetnya, ada juga nanti yang dari belakang, posisi belakangnya begitu ya, ada juga yang nanti akan terhubung dengan menggunakan 3 buah baut. Nah, selanjutnya begitu sudah terhubung dengan baik, kita bisa memutar sumbu pendorong seperti ini, lalu magnetnya akan tertarik keluar begitu. Nah, jadi kalau kondisinya itu magnetnya terpasang dengan ketat, memang terkadang agak sulit dibuka begitu ya. Nah, kondisi normal aja kadang keras, makanya kita membutuhkan penarik ini. Apalagi kalau kita tidak menggunakan, tentu berbahaya begitu ya. Kalau kita pukul dengan tekanan yang kuat, khawatirnya akan menyebabkan terjadi kebalingan pada bagian poros. Nah, jadi kita harus melakukan dengan hati-hati, lalu menggunakan alat ini supaya hasil kerja kita itu tepat sesuai dengan standarnya. Oke, jadi sebelum kita menggunakan flywheel puller ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang kita harus pahami itu adalah kenali terlebih dahulu magnet yang akan kita cabut, lalu kita sesuaikan dengan flywheel puller yang akan kita gunakan. Jadi maksudnya gini, magnet ini ada modelnya memiliki drat di bagian dalam seperti yang ini ya, mungkin nanti bisa kita zoom. Lalu ada juga yang modelnya itu memiliki drat justru di bagian belakangnya seperti ini ya, jadi kebalik gitu ya. Ada juga yang polosan modelnya, di bagian dalam tuh nggak ada dratnya, tapi yang ada justru hanya untuk dimasuki baut 3 buah di situ. Nah, jadi ada 3 macam biasanya yang bisa kita lihat di magnet yang ada di sepeda motor. Nah, kita harus kenali dulu tipe magnet tersebut, barulah kita bisa menyesuaikan dengan flywheel puller yang akan kita pasangkan untuk mencabut magnet ini. Setelah kita kenali tipe magnetnya, barulah kita akan mencocokkan dengan flywheel puller mana yang akan kita pakai untuk mencabutnya. Nah, jadi bisa saja dia ukurannya yang kecil atau yang sedang seperti ini, atau yang agak lebih besar, atau bisa juga kita perhatikan pada bagian dratnya di dalam, ada yang dratnya itu modelnya halus, ada yang modelnya agak sedang, ada juga yang agak kasar. Nah, jadi terkadang dia nggak bisa bisa di sembarang pasang begitu ya. Jadi dia ada tipenya gitu, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Buat teman-teman mungkin kalau mau cari tahu informasi ini juga bisa di googling atau dilihat di Google gitu ya. Ternyata ukurannya ini macam-macam. Ada juga yang modelnya piringan seperti ini. Nah, yang cocok untuk motor kita itu ukurannya mana begitu. Nah, saya akan cobakan ke bagian magnet yang sekarang ini yang untuk kita jadikan contoh. Kita tes dulu aja. Nah, di sini ini belum bisa, bukan ini berarti ya. Kita tes lagi yang ini juga masih belum bisa. Oke, saya gunakan coba yang ini. Nah, ini baru pas gitu ya. Nah, berarti pasangannya untuk mencabut magnet ini itu adalah flywheel puller yang ukuran ini. Jadi setelah kita kenali magnetnya, lalu kita cocokkan dengan flywheel puller yang akan kita gunakan, langkah berikut yang kita lakukan itu adalah kita akan memasangkan flywheel puller ini pada magnet mengikuti alur atau drat yang terdapat pada magnet dan juga pada bagian flywheel pullernya. Nah, tadi kita udah contohkan sedikit, ini udah kita sesuaikan, ternyata memang ini ukuran yang cocok. Nah, kita tinggal pasangkan seperti ini ya, diputar. Nah, pastikan alurnya atau dratnya itu terpasang dengan baik, minimal 4-5 putaran. Tujuannya supaya betul-betul terpasang dengan ketat begitu ya. Jadi pada saat kita nanti melakukan pencabutan antara magnet dengan flywheel puller ini bisa terkoneksi dengan baik sehingga tercabut dengan mudah begitu. Setelah flywheel puller ini terpasang,
terhubung dengan baik pada bagian magnet. Selanjutnya kita akan memasang batang pendorongnya ini ya. Batang pendorong itu ada yang modelnya ukurannya agak kecil, ada yang agak besar, ada juga yang seperti ini ya, kepalanya itu heksagonal, jadi kita bisa putar dengan menggunakan kunci pas atau kunci shock juga bisa. Nah, jadi salah satu aja yang mana kita kira cocok dipakai. Jadi yang ini saya pakai yang seperti gagang T ini, kita pasangkan, putar. Nah, nantinya kalau dia itu diputar ya, akan menyebabkan batang pendorong ini akan menekan sumbu ataupun poros yang ada di dalam, lalu otomatis dia akan menyebabkan ini terangkat, dan ini si magnet juga akan kecabut dengan sendirinya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini sepertinya nggak terlalu keras ya. Kalau memang di motor yang udah lama nggak dibuka itu biasanya akan sangat keras kita cabutnya. Nah, di sini dia nggak susah, kita tinggal putar, bisa dilihat dia itu terangkat, lalu jadinya ini bisa terlepas magnetnya seperti ini, gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada praktek berikut ini. Ya, jadi seperti yang sudah kita jelaskan dan kita peragakan tadi, bahwa kunci khusus yang kita jelaskan ini memang termasuk adalah alat yang penting juga ya, yang harus kita miliki, karena tujuannya itu sudah jelas supaya memudahkan kita dalam melakukan kerja, dan supaya hasil kerja kita juga sesuai dengan standar dan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak kita inginkan. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa memudahkan rekan-rekan mekanik pemula, adik-adik pelajar, dan juga teman-teman rekan-rekan pencinta otomotif, supaya nantinya bisa lebih paham bagaimana sih cara membuka ataupun melepaskan magnet dari sepeda motor dengan cara yang benar dan tepat.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mudah-mudahan ada semakin banyak orang terbantu dengan apa yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.